Hey guys, speaker di sini. Kali ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Terima kasih buat semua fans setia speaker yang telah mensupport kami selama ini. Terkhusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah mendukung kami lewat dana, yang memberikan sedikit donasi, memberkati kami sehingga menunjang pelayanan ini. Terima kasih buat semua persembahan kasih yang telah Anda berikan, dan saya doakan semua Anda yang telah mendukung kami diberkati oleh Tuhan berkelimpahan dan tidak kekurangan satu apapun, dan diberikan panjang umur. Amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua fans setia speaker yang telah mengaktifkan membershipnya sehingga bisa menjadi fans VIP kami. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat kepedulian Anda. Dan juga saya doakan buat semua subscriber dari Truth Speaker yang setia menunggu setiap konten kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga di tahun 2021 ini semua planning kita, semua kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan guys, di sini saya ingin meminta maaf jikalau di bulan sebelumnya kami agak sedikit kurang produktif ya, karena ada banyak kesibukan. Namun di 2021 ini setelah mencanangkan sebuah resolusi, yaitu bahwa kita telah menyiapkan perangkat seperti yang telah saya ceritakan kemarin di tab komunitas, dan setelah untuk saat ini setelah mengontrak meng-hire 2 orang sarjana sastra Inggris ya, untuk bisa mendukung, menunjang produktivitas dari channel kita. Sebagaimana yang Anda ketahui bersama bahwa kebanyakan konten dari Truth Speaker adalah menerjemahkan video-video bahasa Inggris yang sangat luar biasa, dan sayang sekali jika tidak bisa dinikmati oleh orang Indonesia karena kendala bahasa. Jadi kita hire mereka untuk memberkati mereka juga, sebab mereka sudah capek-capek kuliah gitu tapi tidak bekerja. Jadi kita pakai, kita manfaatkan untuk mewartakan kerajaan Tuhan, dan kita membayar mereka untuk memberkati mereka. Dan saya juga telah membuka jalan bagi para penginjil-penginjil agar mereka tidak khawatir masalah dana ketika mereka menginjili. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa orang takut menjadi penginjil sebab mereka kan kesulitan makan. Namun di sini saya telah memberitahu kepada mereka, jikalau Anda melakukan penginjilan, Anda tidak perlu khawatir. Anda kirimkan videonya kepada kami, maka dengan berkat yang saya miliki saya akan berbagi dengan Anda. Saya katakan begitu. Jadi di sini saya berkati oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Dan saudara, kali ini saya ingin membagikan sebuah pesan penting bagi kita, yaitu pesan dari surga. Saudara, Anda ketahui bahwa di tahun 2021 kita akan mengalami yang namanya penyaringan besar-besaran, mana firman Tuhan mengatakan orang-orang yang telah ditetapkan untuk binasa, maka mereka akan diketahui bahkan sejak mereka hidup di dunia ini. Kita semua mengetahui bahwa pemerintah telah menyiapkan program, dan itu dicanangkan akan diberikan kepada seluruh masyarakat. Dan jikalau Anda sering menelusuri informasi mengenai ini, itu jelas adalah programnya dari elit global. Seorang Nabi Allah dari Amerika bertemu dengan Tuhan Yesus selama 5 jam. Dan selama pertemuan itu, Tuhan Yesus memberikan informasi yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus menunjukkan sebuah sinar seperti layar kepada dia, sehingga dia bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi atas dunia. Bahwa sesungguhnya kuasa si jahat sedang bergiat untuk mengontrol
populasi umat manusia lewat teknologi. Jadi kuasa si jahat sedang giat-giatnya untuk menarik seluruh umat manusia masuk ke dalam kebinasaan, sebab dia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Jadi di sini dia sudah main kasar, gitu. Tidak lagi mempengaruhi, tetapi memaksa. Tuhan Yesus memberitahukan kepada dia cara yang digunakan oleh si jahat ini untuk mengontrol populasi umat manusia adalah lewat teknologi. Awalnya saya menduga bahwa teknologi yang dimaksud di sana hanyalah gadget, namun ternyata jauh lebih dahsyat dari itu. Masalahnya, informasi ini tidak bisa dibagikan kepada media, sebab itu sangat berbahaya. Kita semua tahu sangat sulit saat ini memberitakan, mengungkap kebenaran di media, sebab semua akan dikatakan hoax. Video itu kan segera ditekel, diblokir, lalu orang-orang yang memberitakan informasi itu akan ditangkap. Begitu mengerikan sekali resikonya jika kita berani mengungkapkan kebenaran. Karena itu saya harus menggunakan siasat dengan memakai istilah-istilah agar saya tidak terkena delik dan tidak terkena masalah, gitu. Jadi Anda selalu doakan saya agar saya tetap aman, tidak terkena masalah walaupun memberitakan kebenaran yang sangat mengerikan ini. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan akan banyak sekali orang binasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang selamat akan sangat sedikit sekali, sebab kebanyakan orang tidak akan tahan di dalam masa pencobaan itu. Sebab mereka tidak akan bisa belanja untuk kebutuhannya, mereka tidak akan bisa bekerja, mereka tidak akan bisa bepergian, mereka tidak akan bisa menerima gaji, mereka tidak akan bisa sekolah dan melakukan banyak hal lainnya. Jadi banyak orang akan murtad dan menerima tanda itu. Dan bukan itu saja, banyak para pemimpin gereja akan digunakan oleh iblis untuk menjadi endorser dari elit global. Kita telah mendengar para gereja-gereja besar, misalnya seperti GBI dan gereja yang lain telah terang-terangan mengumumkan, mendukung program kepada semua gereja. Namun puji Tuhan, saya melihat para pendeta-pendeta GBI lokal di bawah konsisten untuk menolak itu. Artinya para pendeta-pendeta di akar rumput lebih berpikiran waras ketimbang yang di pusat. Jadi saat ini saudara, keselamatan Anda menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Jangan percayai satupun pendeta saat ini. Sebab seperti yang saya katakan tadi, mereka akan dipakai oleh iblis untuk menjadi kaki tangannya. Sebab mereka sangat mencintai dunia. Mereka tidak ingin kehilangan kesenangan mereka, kedagingan mereka. Jadi mereka akan mempromosikan apapun yang bisa memanjakan kehidupan duniawi mereka. Di sini saya mengajak Anda untuk membaca sedikit firman Tuhan agar kita mengetahui apa yang akan datang kepada kita dan apa yang harus kita lakukan. Saya mengajak Anda membaca dari Matius 24 ayat 15 sampai 22. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.
Dan di ayat 2 perhatikan saudara. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi bayangkan saking beratnya pencobaan itu, hampir tidak akan ada yang selamat. Dan jikalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka tidak akan ada yang selamat. Artinya, orang-orang yang mempertahankan imannya, mereka akan dianiaya, mereka akan kelaparan, mereka akan tersiksa. Sebagian akan jatuh jadi murtad, tapi sebagian lagi akan bertahan. Dan Tuhan bilang, dia akan mempersingkat waktunya, yaitu dia akan datang, rapture, untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa ini, orang-orang pilihan yang tersiksa ini. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, apabila itu terjadi, yang harus Anda lakukan adalah Anda jawab kepada mereka yang datang untuk memaksakan bahwa ini bertentangan dengan iman kami. Jika dia berkata, di mana ayat yang tertulis, Anda bacakan dari Wahyu 13 dan Wahyu 14. Di sana jelas tertulis mengenai tanda itu. Jadi ketika mereka datang memaksakan itu, katakan kepada mereka, ini bertentangan dengan iman kami. Dan jika dia mengatakan, oh tidak apa-apa, begini. Misalkan dia membawakan pemuka agama, Anda katakan, saya lebih baik mati daripada binasa selamanya. Jadi keselamatan jiwa Anda menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Jangan percayai satu pendeta manapun. Seorang saudara telah menunjukkan kepada saya video bahwa di dalam ada nanobot. Dan cara kerjanya sangat mengerikan sekali. Di mana nanobot itu bisa mengacak-acak dan mengubah struktur DNA manusia. Sehingga dengan demikian dia menjadi lebih kuat terhadap, dia menjadi lebih kebal. Namun sayangnya di balik hal yang baik itu, bahwa dia menjadi lebih kebal, ternyata dia bukan lagi menjadi manusia seutuhnya. Sebab ketika manusia itu diubah struktur DNA-nya, maka dia bukan lagi manusia seutuhnya, tetapi sudah menjadi mutan atau zombie. Dan ukuran nanobot itu sangat kecil. Itu ukuran mikroskopis. Jadi jikalau sel manusia yang sangat kecil itu tidak terlihat, ternyata nanobot jauh lebih kecil dari sel manusia itu sendiri. Jadi saya melihat di video itu bahwa ukuran nanobot itu lebih kecil dari sel manusia, sekitar 10 kali lipat gitu. Jadi butuh 10 nanobot agar sama ukurannya dengan satu sel manusia. Jadi sangat kecil sekali, tidak akan bisa terlihat dengan mata manusia. Jadi luar biasa teknologi itu. Lalu ke depan diproyeksikan bahwa semua fasilitas umum, terutama bandara, stasiun, perbankan, perkantoran, jadi semua orang yang melewati gerbang itu akan terkena sensor apakah mereka telah menerima atau belum. Jadi perlu diketahui bahwa bukanlah sama seperti yang dahulu, tapi sebuah teknologi. Sebab nanobot itu memancarkan gelombang elektromagnetik logam, sehingga dia bisa di-tracking atau dia bisa terkena sensor ketika digunakan alat itu. So, seperti pesan Tuhan Yesus kepada Nabi tadi, bahwa kuasa si jahat sedang berusaha mengontrol populasi umat manusia lewat teknologi. Jadi setelah Anda mengetahui informasi ini, Anda harus mempertahankan iman Anda sendiri.
pertahankan keselamatan Anda, apapun taruhannya. Lalu yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah seperti firman Tuhan berkata bahwa kita harus melarikan diri itu ke gunung-gunung, membuat tempat persembunyian sembari menunggu kedatangan Tuhan Yesus, yaitu rapture, di mana tadi firman-Nya berkata bahwa waktunya akan dipersingkat. Dan jika Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka akan sangat banyak sekali orang yang binasa. Jadi kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Nah, jadi saudara, perlu kita tiru sikap dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kitab Daniel 3, di mana pada waktu pemerintahan Nebukadnezar memaksa semua orang untuk menyembah kepada patung itu. Namun mereka mempertahankan imannya. Akhirnya karena mereka mempertahankan imannya, mereka dihukum di dalam api. Namun apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi keteguhan mereka memegang prinsip mempertahankan imannya harus kita tiru. Itulah yang bisa kita lakukan di dalam masa yang akan terjadi sebentar lagi. Lalu berikutnya yang harus kita lakukan adalah setelah kita bertekad mempertahankan iman kita dan kita juga berusaha untuk menyelamatkan diri adalah sebagaimana pesan Tuhan Yesus kepada Nabi Allah tadi, yaitu bahwa jikalau umatku berseru kepadaku, meminta kerajaanku untuk turun, bersepakat meminta agar rencana dan pekerjaan si jahat digagalkan, maka kerajaanku akan turun dan rencana pekerjaan si jahat akan digagalkan, dan banyak hal akan diekspos ke permukaan. Nah, jadi selain berusaha dengan kemampuan kita juga harus meminta pertolongan kepada Tuhan dan minta bersepakat agar kerajaan Tuhan turun ke atas dunia, agar rencana si jahat, pekerjaan si jahat digagalkan dan generasi ini terselamatkan. Nubuatan pasti terjadi. Namun ini bukanlah nubuatan mengenai keselamatan, tetapi nubuatan mengenai bencana besar, mengenai pencobaan besar di mana banyak orang akan jatuh dan binasa. Jadi walaupun nubuatan ini harus terjadi, namun kita bisa menundanya, yaitu dengan meminta kepada Tuhan agar rencana dan pekerjaan si jahat itu digagalkan. Banyak saat ini para teolog liberal mengatakan tidak ada 666 di sana. Perlu saya beritahukan kepada mereka bahwa bilangan numerik dari binary komputer adalah 0101. 0 itu tidak ada artinya, itu hanya pembatas saja. Tetapi 1 di dalam bilangan Ibrani itu adalah 6. Jadi 010101 itu adalah bahasa komputer, atau 666 itu adalah bahasa komputer. Semua peralatan komputer itu didesain dengan bilangan numerik itu, atau kode binary namanya. Jadi mereka tidak mengetahui dasar bahasa programmer sehingga mereka bisa mengeluarkan statement itu. Jadi saat ini banyak sekali para teolog-teolog liberal yang tidak takut akan Tuhan. Banyak sekali para pendeta kedagingan yang tidak takut kepada Tuhan. Jadi keselamatan Anda menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Terima kasih telah menonton video ini, dan Tuhan Yesus memberkati dan menyelamatkan kita semua. Amin. God bless you. Hey!
makan daging ayam. Tahun baruan di hutan. Di hutan rupanya nih.